Kaget dia waktu lihat Bromo tuh kayak kok bisa di gunung ada pasir gitu loh. Itu yang bikin dia kayak nggak masuk di otaknya gitu. Menurut dia pasir itu di pantai. Di pantai. Sedangkan ini lautan pasir gitu, pantainya nggak ada. Jadi dia tuh kayak kok ada pasir di gunung? Gitu-gitu dia tuh. Harusnya di pantai. Iya. Tapi lo pernah perhatiin nggak kalau di Indonesia itu rata-rata pantainya itu di pinggir laut? Saya kurang perhatiin sih. Lo coba deh, gue beberapa kali ke Bali. Iya ya. Terus ke Anyer. Di Senggigi juga gitu tuh. Iya, di Indonesia. Iya. Tapi gue nggak tahu orang luar negeri deh. Pasti Pantai itu rata-rata di pinggir laut. pantai-pantai itu rata-rata di pinggir laut. Iya. Nggak ada gitu pantainya itu di Indah Kapuk gitu nggak ada. Pantai pasti di pinggir Akhirnya laut. di pinggir laut loh Pantai Indah Kapuk. Tadinya udah enggak kan? Iya. Pantai Indah Kapuk kan. Akhirnya setelah itu nih karena kayaknya di Indonesia pantai harus di pinggir laut. Cing Abdul pernah ke Pik 2 itu? Enggak, tapi gue pernah lihat dari itu. Bagus ya. Gue baru kemarin gue dari mana ya? Saya kemarin kan, baru kemarin. Saya naik busway sampai Pik 2. Bagus ya. Bukan di masalah bagusnya. Saya nggak tahu itu secara karena saya cuman ke satu tempat itu. Jadi saya belum jalan-jalan. Tapi ketika saya sampai di situ, saya merasa kayak wow, ini saya sampai gini-gini. Ini laut nih, gitu. Di jalan rayanya itu waktu saya turun busway, saya ini di trotoar kayak kok bisa ada tanah? Kok bisa ada tanah di atas laut? Dulu kan kira harusnya ini air, kok bisa jadi tanah ya? Kok bisa ya gedung-gedung dengan tinggi-tingginya ini segala macam, kok nggak goyang ini gedung-gedung? Dia kan diuruk terus pakai itu nggak sih? Saya nggak ngerti maksudnya. Pakai pondasi nggak sih? Kayak konsep-konsep kayak restoran terapung, masjid terapung, itu kan sebenarnya nggak terapung kan? Iya, dia ada seperti pelabuhan, dia ada yang paku buminya gitu. Nah, saya nggak tahu nih di dalam tanah ini nih apakah di paku bumi semua atau paku bumi menyeluruh baru diuruk gitu. Saya nggak tahu berapa banyak kalau mau diuruk. Ya mungkin kali ya. Tapi tahu. dari atas bagus banget, Dur. Ya itu maksudnya saya itu takjubnya itu di luar segala macamnya. Cuman saya itu takjubnya karena wow, segini majunya pengetahuan manusia. Ya. Ini nih laut bisa jadi sebuah daratan dibikin. Iya. Apalagi yang di Dubai. Di Dubai apa di mana sih? Yang laut juga reklamasi juga, Dur. Sama dia dibentuk-bentuk, Dur. Jadi dari atas itu, cakep banget ya kalau lihat dari atas ya. Nah, saya itu pernah saya Ari Kriting ini yang ngomong ke saya, Ari Kriting yang ngomong karena dia tata kota kan. Dia tata kota ya? Iya, dia kan sarjana tata kota. Apakah sarjana tata kota atau sarjana tata kata? Tata kota dia. Tata kota. Tata rumah tangga belum tentu. Tata rumah tangga, tata mertua belum tentu. Tapi tata rumah kota. tangga udah terbukti lah selama berapa ini. Oh iya, ya. Dan udah mau ini ya, udah mau melahirkan ya, Indah ya? Iya, insya Allah Selamat ya. lancar semuanya. Amin. Bentar ya. Iya, saya tungguin. Udah berapa jam nih, Bang? 60 ya? 50? Masih banyak nih saya mau obrolin. Ya, 3 jam, 4 jam nggak apa-apa lah ya. Iya, terus sampai ini gue Abdur dengerin. spesial ini. Iya. Ari Kriting Sebelum ngomong Cing apa? Abdul ke Bangkok, ke Eropa, kemana lagi. Dur, memang Dur, yang gue rasakan efek buruk dari liburan itu adalah setelah liburan kita kepikiran pengen liburan kemana lagi. Lo udah pernah belum liburan sama keluarga semua? Liburan bener, bukan sambil kerja. Kayak ini kan lo sambil kerja nih segala macem gitu. Lo liburan, jalan memang menyempatkan waktu nggak ngapa-ngapain hanya untuk liburan. Ya. Pernah nggak? Pernah di Jogja. Mau lagi gak liburan pulangnya? Mau lagi sih. Nah gue pusing Dur, gue sampai sekarang masih kepikiran gue Dur. Mau liburan lagi. Mau liburannya kemana lagi ya gitu. Udah mulai cek travel lokal lagi gue, cek tiket. Tim standby.
Itu Goblok tim standby. Tolong ya, itu uang liburan tahan dulu. Rumah saya belum jadi nih. Rumah saya lagi direnov belum jadi, Cing. Itu duit tahan dulu. Kau main-main liburan. Saya tidur di jalan. Sebentar, kok Ernest telepon nih. Bentar ya. Oh iya, udah ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ko. Assalamualaikum. Iya, Ko. Santai sih. Iya, Ko. Iya. Mau banget kok. Oke banget. Oke, siap kok. Siap. Sama-sama kok. Ya. Jadi saya itu kan Disney ini nih, Cing, yang Disney ini. Dia kan ngeblok 3 bulan. Ini nih hubungan sama telepon ini. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut yang Ari Kriting tata kota ya. Iya. Dan masalah liburan tadi. Iya. Liburan tadi udah cash close ya. Duit tahan dulu. Dia WA gue nih. Man, Traveloka saya uninstall juga nih lama-lama nih. Lo WA gue ngapain sih, Dur? Tiba-tiba yang ini ya. Tiba-tiba ya, lihat ya, dia WA nih. Sebentar ya. Oh, gue lagi di Amerika ya. 17 Mei. Dia datang sih. Oh, 17 Mei dia ini. Lagi syuting di sini, syutingnya sama Ristek mereka. Iya. Sama Bonar sama Ristek. Terus tiba-tiba dia WA, fotoin mobil. Masya Allah, baru lagi, kata dia gitu. Iya, karena waktu itu saya, ya apa yang nggak ada ya? Hyundai ya? Nah, maksudnya yang saya foto tuh Hyundai ya? Hyundai, iya. Iya kan awalnya kan Fortuner ya? Pajero. Pajeronya jadi nggak ada kan? Iya. Masya Allah, kata gitu. Langsung aja nih, pinjam duit 500 juta, mau renov rumah. Lo gila apa gimana sih? Karena saya itu dengar cerita, kayak misalkan saya pernah nonton YouTube-nya Kang Denny Cagur. Raffi tiba-tiba WhatsApp, Den pinjem duit 2M dong, langsung tuh dikasih. Terus habis waktu dia sama Raffi ngobrol di YouTube-nya dia, Raffi tanya, kenapa lu waktu itu kok gue pinjem 2M lu langsung lu kasih? Terus kata Denny Cagurnya, ya gue percaya sih sama lu gitu. Nah saya mikir kayak, kayaknya pertemanan artis ini kayak gini ya. Coba ke Cing Abdel lah. Cing, 500 juta dong. Karena saya mau pinjam gitu ke Kang Denny pasti punya, cuman saya kan nggak terlalu akrab sama Kang Denny. Lu minjem ke Raffi aja. Yang saya, Raffi apalagi belum pernah ketemu langsung. Tapi kan dia pernah minjem, dia pernah merasakan orang butuh. Ya tapi kan tidak akrab. Gue siapa nih tiba-tiba nih? Si Abri siapa? Tiba-tiba. Gak ada, gue bilang kalau segitu gak ada, gue bilang gitu. Ya. Berapa adanya, Cing? 100 juta. Nah boleh, keep dulu ya. Kalau gak ada job, saya mau pinjam. Apaan sih dulu, gue bilang gitu. Semua, Cing. Bukan ke Cing Abdel, kata Ajis juga begitu. Iya. Ke siapa lagi ya? Ke Bang Panji saya nggak berani karena saya tahu dia lagi butuh duit. Dia meninggalkan banyak pekerjaan di Indonesia untuk di New York kan. Jadi saya tahu dia lagi butuh tabungan banyak. Jadi ke Bang Panji nggak. Ke kantor, ke Markas Sumika sempat, cuman Markas Sumika ternyata keuangannya sedang tidak bisa untuk dipinjam-pinjam. Tapi saya ini cari-cari untuk backingan sebenarnya. Selain Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Tapi kan kita perlu ikhtiar. Allah pasti kasih jalan. Cuman saya itu backingan artinya saya itu renov rumah itu ada uangnya dan ada proses pekerjaan yang bisa menutup itu. Tapi walau alam kan kita tidak tahu nih apa yang terjadi nanti segala macam. Jadi kayak misalkan tiba-tiba apes-apesnya
ternyata nggak ada duit sama sekali, ya udah berhenti berarti renovnya. Tapi kalau masih bisa diusahakan, ya ke siapa, talangin, ntar saya ganti gitu-gitulah. Makanya saya bilang keep dulu. Jadi tolong itu Traveloka jangan pesan-pesan tiket dulu. Tahan sampai rumah saya udah jadi, saya udah pindah. Boleh Cik Abdel mau ke Cina, mau ke Turki, mau ke Ukraina, boleh. Oh, Ukraina. Boleh, gitu. aman. Oke, Siapa tahu Ukraina udah damai. Nah, udah. Kembali ke teleponnya Ko Ernest tadi karena itu. Nah, Disney kan blok 3 bulan. Iya. Sedangkan CTS tuh syuting Agustus kalau tidak salah. Enggak, nih proyek Disney ada hubungannya sama Ernest nggak? Ada. Tidak ada, cuman bentrok jadwal antara syuting CTS. Yeah. Nah, CTS itu saya yang geng Capsa itu. Yeah. Saya dibutuhin mungkin 1 atau 2 hari. Yeah. Nah, tapi kata Ko Ernest ini 1 hari. Yeah. Dibutuhin 1 hari syuting. Nah, kita coba waktu itu sempat ngobrol ke Disney-nya, nanya lah ke PH-nya, bukan ke Disney-nya ya. PH yang ngerjain proyeknya Disney ini, dia ngeblok karena 5 hari di kota A, hari ke-6-nya berangkat ke kota B, 5 hari. Berikutnya, jadi dia nggak ada libur sama sekali, gitu-gitu terus. Nah, jadi saya nggak tahu apakah kalau ini bisa atau tidak gitu. Karena biar tidak membingungkan pihak CTS dan pihak Disney, jadi langsung aja kayaknya nggak bisa deh. Karena kita sudah coba ngomong ke pihak Disney-nya yang PH yang ngerjainnya itu, mereka tidak bisa menjanjikan kan. Jadi ya udah gitu. Makanya akhirnya nggak bisa ikut yang CTS, yang sebenarnya saya pengen banget ikut gitu. Walaupun cuma 1 hari 1-2 scene juga nggak apa-apa karena geng Capsa tuh seru gitu. Nah, ternyata ini Ko Ernest tadi telepon, ternyata bisa diusahakan. Kayaknya dari pihak sana kalau syuting 1 atau 2 hari itu bisa dapat izin. Nah, kalau bisa dapat izin mah saya mau gitu. Iya. Mau banget. Jadi sekarang udah pasti ikut CTS nih. Insya Allah kalau si pihak yang PH yang ngerjain Disney itu ini. Kan belum pasti juga kapannya. Nunggu approval. Iya. Nunggu approvalnya itu tidak ada batas waktunya kan. Nggak tahu kapan mau di. Iya. PH-nya sih bilang dalam minggu depan ini ada keputusan. Sudah ada keputusannya minggu ini. Minggu depannya itu sudah bisa syuting. Bukan, sudah bisa kasih jadwal. Schedule yang mereka harus rombak dari awal lagi itu. Nah, gitu sih. Nah, kembali sekarang ke Ari Gliting. Tata kota. Ari Gliting itu pernah bilang proyek yang sebenarnya paling senang dikerjakan oleh pemborong atau orang-orang proyek-proyek ini itu adalah proyek reklamasi. Karena gede. Karena proyek reklamasi itu tim yang memeriksa itu dia nggak bisa memeriksa berapa banyak tanah yang harus dipakai. Kedalaman laut tuh dia nggak nyampe situ. Jadi kalau saya misalkan pemborong, kemudian saya bilang wah kita butuh 1000 truk gitu misalkan ya, harusnya 500 truk jadi nih. Ternyata saya butuh 500 truk untuk timbun tanah. Ya bisa, siapa mengukur kedalaman laut? Ya. Nah, jadi kata Ari Gliting memang proyek reklamasi itu proyek yang lahan basah banget. Karena memang dia di laut juga ya. Yang namanya laut, angin pasti kencang. Ya, rokmu berayu naik turun. Iya. Nah gitu, jadi dananya tak terbatas. Untuk yang masalah nguruk. Pengerukan, iya, untuk nguruk biar dia jadi. Karena kita nggak tahu sampai seberapa banyak baru bisa ketutup. Nah, tim-tim yang memeriksa itu, yang nggak bisa memeriksa itu, mau gimana orang? Dia mau ngurus rancangan anggarannya gimana tuh? Makanya saya nggak tahu. Makanya kata Ari Gliting reklamasi itu proyek yang memang sangat menguntungkan. Nah, kembali lagi ke tadi yang PIK itu, menurut saya setelah saya kan naik busway ke sana. Emang lagi ngomongin PIK? Enggak lah, PIK udah jauh. PIK 2 tadi kan. Iya, udah lama jauh. Salah reklamasi tadi itu, kita lagi ngobrol-ngobrol itu. Bukan. Yang saya bilang kok ini. Iya, udah lewat itu. Udah ngomongin
Udah ngomongin syuting film lo lagi. Lanjut kok mau ngomong tata kotanya Ari Kriting, kemudian kepotong kemana balik ke Ari Kriting. Sebenarnya tata kota Ari Kriting tadi itu masih nyangkut sama si reklamasi ini. Ya ada. Terus? Nah terus terlepas saya kan baru cuma di satu tempat pakai busway saya ke sana sama Dimas itu. Nah saya merasa bahwa oke itu pulau, kamu dibikin pulau kemudian kuat, ada gedung-gedung apa segala macam. Cuman kayaknya menurut saya dia tuh tidak dirancang sebagai, saya nggak tahu dia tuh transportasinya kayak apa. Jadi maksud saya itu kan awalnya air, kemudian pulau, kosong semua nih. Kenapa tidak dirancang jalanannya dengan seksama masalah transportasi umum gitu, kayak jalur busway-nya dia kali jalur busway nggak ada, Cing. Iya nanti itu udah jadi itu. Hah? Dia udah jadi nggak ada jalur busway-nya. Jalur busway nggak ada. Jadi memang bukan ditujukan untuk orang-orang yang pakai busway. Kayaknya memang itu tuh ditujukan hanya untuk orang-orang yang berkendaraan pribadi. Iya, rumah di sana. Iya. Jadi kayak transportasi, maksud saya kayak kalau misalkan taruhlah Citayam ya, Rawadenok ke tempat saya Rawadenok ke stasiun Citayam. Itu kan satu-satunya angkutan umum ya cuman angkot D26 itu yang warna hijau itu. Cuman itu satu-satunya. Karena kalau misalkan mereka mau bikin taruhlah ya shuttle bis atau apa gitu kayaknya shuttle atau apa itu agak susah kayaknya, mungkin karena jalannya kecil ya. Mau ini rumah udah banyak apa. Nah ini pulau yang kosong. Kenapa nggak dirancang sebagus mungkin masalah transportasi umumnya gitu? Makanya udah tapi belum jadi kali, Dur. Enggak, Cing, nggak ada. Nanti tinggal di aspalin itu, ada bagian yang diaspal. Jalur busway-nya nggak ada. Ih, nggak sampai ke busway. Orang di sini juga nggak ada jalur busway-nya. Iya, tapi kalau di sini kan udah rame. Kalau mau dilebarin berapa banyak dia dibebasin tanah apa segala macam. Iya. Ya, pakai Gojek. Ya itulah. Mungkin Gojek dirancang untuk itu tadi, mungkin untuk kendaraan pribadi. Tapi akhirnya jalan masuk keluar Pik 2 itu macetnya minta ampun. Yang kemarin itu ya kami pakai busway itu ya. Busway juga ikut-ikutan macet karena dia nggak punya jalur khusus. Iya. Dia pun ikut macet gitu. Karena sekarang jadi tempat tujuan wisata juga, Dur ya. Iya, orang-orang mau lihat gitu. Lo ngapain? Saya syuting Sport 77 itu. Nah itu di mana ya? Di Pik yang reklamasi? Pulau yang reklamasi itu. Udah ada gedungnya? Iya. Kantor berarti? Iya, makanya saya syuting di situ agak kurang tenang gitu. Takut? Bukan di headphone saya itu, saya dengar tangisan-tangisan nelayan. Allah. Saya mikir kayak, ya Allah, saya merasa bergejolak di hati. Karena pembangunan memang meniscayakan penggusuran, Gur. Lo nggak ngegusur rakyat, nggak ngegusur orang, pasti lo menggusur lingkungan. Mendengar tangis-tangisan pohon juga kalau di daratan gitu. Ya begitulah. Ya. Tadi gue lagi ngomong apa sih, Dur? Bukan itu, Dur. Nah, itu tadi balik lagi ke transportasi itu ya. Jadi saya merasa kalau misalkan dia sudah dibikin apa segala macam, tentu jauh lebih. Nah, tadi tujuan wisata betul. Iya. Jadi waktu yang saya naik dari Blok M naik ke kota baru naik ke sana. Nah, yang dari kota ke Pluit ini, yang jurusan Pluit ke Pantai Maja apa namanya itu. Nah, itu tuh memang banyak anak mudanya yang naik. Kemudian saya melihat mereka bergerombol turun begitu masuk di Pik itu mereka turun di tempat yang kayak ada pantainya, food cornernya apa itu yang bisa lihat pantai. Iya, pantainya pun dibikin itu kan putih. Iya, pasir putih. Pasir putih. Cuman saya nggak turun di situ dan saya turun di stasiun halte terakhir. Dari halte terakhir ke tempat itu jalan kaki 5 menit lah. Lah itu nyampe. Apanya? Lo bilang nggak ada busway. Itu nyampe. Iya, ada. Maksudnya jalur busway-nya. Jalur busway-nya. Iya. Busway sampai sana, tapi maksud saya infrastrukturnya tuh kayak jalur busway-nya khusus dibikin. Untuk busway-nya. Iya, jadi dia nggak perlu macet-macetan di situ. Jadi bisa jadi solusi
kemacetan. Misalnya orang yang tinggal di Pik, wah bawa mobil capek banget nih, macet banget nih. Pakai busway Zzzz, sampai Jakarta kota. Iya. Ini enggak. Jadi dia karena mungkin dia udah jadi tidak ada istimewanya sih busway-nya. Pakai modern, pendekatan modern kali. Dia satu saat orang udah akan tertib banget berlalu lintas sehingga jalur busway pun nggak usah dibatasin apa-apa, Dur. Oh, tapi itu nggak ada. Ya pakai itu doang gitu. Pakai itu doang. Iya, maksudnya tidak ada. Jadi habis buat busway. Ininya lajurnya. Kalau di itu busway sebelah kiri kanan cuma buat 1 atau 2 mobil. Satu gitu. mobil. Oh iya, kekecilan ya. Cuma 1 mobil ya. Jadi iya. Dia kan jalan kembar kan? Ya. 2 jalur. Ini taman. Ini 2 jalur lagi di sini. Jadi ini yang ke sini, ini yang ke sana. Nah, busway yang ini, udah macet-macetan udah itu. Banget, macetnya banget. Iya mungkin. Ya, nah, itu yang saya sesalkan. Maksud saya kalau memang itu awalnya pulau kosong, kenapa nggak sekalian dirancang? Iya. Untuk jalur-jalurnya biar enak. Atau itu kota sendiri, Dur? Nggak tahu juga saya. Kan kalau misalnya IKN nih kan, dibangun kan, ini kan babat hutan kan? Iya. Ya entah hutan, entah rawa, entah apa, pokoknya itu intinya kosong. Iya. Nah, seyogianya nggak dong, dia di sono. Di Sekalimantannya. Nggak enak. Sekalimantannya itu tuh jalur-jalur transportasinya semua terintegrasi, enak banget segala macam. Ya, Tapi saya ngomong-ngomong, saya ngobrol-ngobrol begini tuh karena saya sudah sekitar 3 bulan ini saya selalu menggunakan busway. transportasi umum. Kenapa? Saya tuh kesini ini saya cuma mikir kayak jalan dari stasiun Pasming ke Palapa ini lumayan. Naik Grab. Itulah yang makanya saya pakai motor tadi. Cuman selama ini saya pakai selalu KRL, busway, busway. Karena saya ternyata menemukan kenikmatan dari naik-naik itu. Transportasi publik, iya. Kayak Pak Anies naik MRT. Pakai jas. Cuman saya MRT itu saya belum punya pekerjaan yang saya pakai MRT. MRT maksudnya? itu lo nggak punya tujuan iya, untuk situ? Lebak Bulus HI. Nggak ada. Saya dari Depok kalau mau ke Lebak Bulus susah juga. Saya biasanya KRL turun di Manggarai atau Gondang Dia atau apa, ntar baru saya ganti busway. Kalau Pak Anies naik MRT berhenti di mana tuh, Man? Nah, kalau itu ke balai kotanya kemana ya? Naik apa ya? Dijemput. Kalau dia jalur, maksudnya jalur pekerjaan kita, rumah ke tempat pekerjaan kita enak MRT, ya saya juga akan milih MRT. Cuman MRT itu menurut saya lo nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan saya untuk pakai MRT gitu. Karena rumah saya Rawadenok, dekat-dekat Sawangan situ, lebih dekat ke stasiun Citayam. Terus stasiun Citayam saya naik KRL, turun di Rawadenok itu yang di Duren 3. Yang di Nasi Uduk Yoyo. Apa? Yang di Nasi Uduk Yoyo itu. Nasi Uduk Yoyo yang mana lagi Nasi Uduk Yoyo? Lurus dia. Nasi Uduk Yoyo ada enak banget, Dur. Belakangnya DTC, kalau Cing Abdel tahu DTC. Depok. Jadi kalau Trade Center. Kalau Yoyo tuh kalau dari arahnya ITC Depok pasti belok kiri, Dur. Kalau DTC kan turun. Bentar. Kita dari arah mana nih? Nggak ada, yang biar gue tahu ya. Yang biasa gue jalanin. Lewat tol Brigif. Lewat tol Brigif, keluar pintu tol Sawangan. Terakhir kan udah itu. Iya. Udah. Lurus, belok kiri. Kan keluar pintu tol Sawangan nih. Ketemu pertigaan dong. Iya, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Kalau Cing Abdel mau belok kiri, lewat Yoyo tuh. Belok kiri nanti ada cabang ke kanan namanya Jalan Caringin. Nah, itu masuklah. Nah, rumah saya di belakang-belakang sana tuh, di kampung-kampung di belakang situ. Yang ini ya, yang gue pernah lihat rumah lo, Dur, waktu syuting Bisa Ae, rumah Nano. Iya, rumah Nano. Iya. Dekat rumah Melon. Cing Abdel pernah tahu rumahnya Melon? Pernah. Yang di Pitara.
Iya. Nah, emang dia Pitara? Pitara, sampingnya Pitara. Bukan kali licin. Ya jalan Pitara dia itu. Nah, sebelahnya orang-orang Pitara ini itu Rawadenok. Seberang kali. Iya, seberang kali itu masih Kampung Pulo. Iya. Sebelahnya Kampung Pulo, Rawadenok. Pokoknya mereka tuh Pitara, Kampung Pulo, Rawadenok, Cipayung itu satu kumpulan di situ. Semuanya itu di belakangnya Maharaja itu, Maharaja Depok. DTC. Di belakangnya DTC itu. Kalau mau ke Citayam, tapi kita ambil yang belok kiri. Pas keluar dari Pintu tol Sawangan, ambil belok kiri. Kanan kan juga bisa kan? Ke arah Citayam Rumah Ocit. Ya. Komplek Pertanian. Kalau pintu tol Sawangan kita belok kanan. Iya, itu bisa juga ke Citayam kan? Tapi jauh. Mending kita langsung belok kiri ini ke Citayam. Tapi macet. Macet, tapi belok kiri, nanti Cing Abril masuk. Ke kanan. Masuk ke kanan yang jalan Caringin saya itu. Yang ada rumah-rumah itu. Iya. Tapi belum rapet. Belum rapat tuh maksudnya? Rumahnya itu belum rapet-rapet. Ada masuk komplek, kayak rumah lagi dibangun, terus masih ada tanah kosong. Itu rumah lo di situ? Enggak, rumah saya nggak di komplek, di kampung. Pokoknya komplek dia masuk. Perumahan, maksudnya perumahan rumah. Iya, tapi kayaknya bukan yang itu. Memang rumah-rumah gitu. Yang jalan masuk saya itu jalannya tuh padat. Dia sebelahnya Alfamart. Padat. Kayak jadwalnya Raffi Ahmad. Iya. Padat banget. Ada yang kosong, nah itu jadwal saya tuh. Iya. Nah, masuk. Oke, ya. Nanti ketemu Jalan Raya Keadilan. Nah, itu tinggal belok kiri terus tembuslah Citayam itu. Raya Keadilan. Jalan Raya Keadilan. Di situ doang nggak ada keadilan. Tapi apakah Iya, bisa memang itu keadilan di situ. ada keadilan? Sepanjang jalan itu adil? Insya Allah. Iya. Gue tuh lemah banget inian tuh, apa sih namanya tuh? Penggambaran. Demografi. Apa? Bukan demografi, penggambaran ruang itu. Oh. Gue bisa nyasar, Dur. Ringkes-ringkesnya jalanan, tapi kalau udah ada beloknya, gue tuh bisa nyasar. Misalnya, nggak usah itu di dalam mall ya, Dur. Dalam mall yang ada WC-nya masuk, ini gitu. Baru sampai WC. Gue keluar dari WC itu, gue bisa nyasar untuk kembali ke tempat awal. Saya juga kadang-kadang kalau saya kadang-kadang aja kalau lagi tidak fokus. Saya biasanya tuh nandain. Jadi kayak saya dari tempat makan ini ke WC kan tanya satpam. Oh, di situ. Oke, saya jalan. Saya jalan tuh saya nandain. Oke, saya lewatin Sogo, Uniqlo. Yeah. Nanti tinggal balik saya ngurutin ulang. Itu kalau lagi fokus. Kalau lagi tidak fokus ya saya nyasar. Gue pun juga. pernah nyoba gitu, tapi pada saat pertigaan yang harus belok mananya tuh, nah gitu gue bingung. Ini tuh gue belok mana ya gitu. Kalau saya masih ingat. Oh, Uniqlo di sini. Oh iya, tadi saya dari sana tuh. Berarti belok gini. Makanya kalau pakai peta Maps gue tuh lebih pakai Waze daripada pakai Google Maps. Karena dia si Waze itu menyesuaikan arah kita. Ya kan? Kalau Google Map enggak. Google Map juga dong. Enggak dong. Tinggal tekan back to center. Nih misalnya nih, kita lagi menuju arah sana. Kalau kita pakai Waze, dia akan ngek gitu. Ya. Jadi lo jalan tuh ke depan. Ya. Kalau Google Maps, enggak kan, Dur? Enggak. Kita jalan ke sini, dia mungkin aja nih sebenarnya lagi jalan ke sana gitu. Jadi kalau kita arah ke sana nih lagi ngelawan arah, wah salah jalan gue. Cing Abel tekan back to centernya. Kok gue nyasar mulu pakai itu? Kalau saya pakai itu, kalau pakai Google Map, saya tekan itunya, jadi dia akan kembali. Misalkan ya, ini ya, kita ke Manggarai misalkan. Nih, direction. Jalan kaki, Dur, jalan kaki. Ya, jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki 2 jam 11 menit. Nih, start. Nah, kan gini kan. Ketika udah jalan nih, resenter. Tuh, set. Udah nih. Ini kan saya lagi menghadap sana nih. Hah? Kalau Cing Abdul nggak tekan. Tuh. Nah, itu. Nanti Cing Abdul jalan dulu, ntar bisa balikin. Karena gue lagi jalan. Balikin ke resenter gitu. Kalau Cing Abdul tekan kompas yang ini dia Kompas akan TV. dia akan selalu ke utara. Jadi mau kita belok kemana juga mapnya tuh akan selalu ke utara. Tapi kalau kita back to resenter tadi itu itu dia gitu terang. Kayak Waze juga gitu kan. Hah? Iya, Kayak resenter. Waze juga ya?
Waze juga gitu kalau kita ini. Kalau gue kan jalan kaki, Dur. Kalau lagi jalan kaki, kan enaknya si Google Maps tuh ada untuk yang jalan kaki, naik sepeda, naik kereta. Iya. Dia udah ada belum? Si Waze. Bukan. Si Google Maps. Ada dong. Kereta jalan kaki mau. Misalnya Kereta kita jalan mau kaki. ke Bundaran HI ya. Oke ya, sini misalnya ke Lebak mana nih? Bulus. Exit dulu ya. Kita Ya. ke JIS. Ya. Ya, relocation ke JIS. Jakarta, Jalan Sutar. Iya, Jis John. Chris John. Chris John, oke. Maksud saya Chris John, sorry. Ini JIS di Danau Sunter Selatan ya? Iya, Ya, oke. kayaknya di situ-situ. Oke. Terus mau pakai apa nih? Gue mau naik kereta. Ah. Oh, ada. Ada. Jalan kaki dulu. Ke Pasar Minggu Ke baru. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Iya, gue pakai kalau di luar negeri, Dur. Pakai nomor berapanya sampai nomor Jelas. sampai nomor bisnya ada. Ada juga kita kan? Ada. Dulu belum ada ya? Tapi enaknya kalau kita pakai Waze tuh kita nggak masuk angin, itu dia. Karena Waze bablas anginnya. Walalalalalala. Saya udah mikir dari tadi tuh. Plesetin apa nih Waze nih? Kayaknya harus ada di. Lo Waze apa Waze? Hah? Waze apa Waze ngomongnya? Waze. Gue juga Waze. Sebenarnya Waze. Sebenarnya Waze. Waze ya. Saya Waze. Waze. Nah, terus ada lagi, Cing. Sebenarnya yang lebih lengkap daripada Google Maps itu adalah kalau mau kendaraan umum itu namanya Move It. Ini nih, Move It nih. Dia lebih jelas lagi. Misalkan kita ke JIS ya. Ya. Baru. Ke Jalan Sunter. Search Road. Nah, ini pilihannya banyak tuh. Jadi ini sampai angkot-angkot yang kita nggak tahu pun dia ada di sini. Gitu. Jadi ya. Tapi lo penggabungannya kok aneh banget, Dur. Coba lihat itu bolang itu. Bolang mana tadi? Isinya Gojek, oke. Digabung sama Waze, masih oke dah. Grab oke. Google Maps oke. Terus sama Traveloka. Traveloka. Peduli Lindungi. Peduli. Bolang tuh bocah petualang. Jadi ini nih aplikasi-aplikasi yang saya jalan-jalan. Semuanya itu masuk di namanya Bolang ini. Delivery. Delivery apa? Angkutan. Bukan, dia tuh gosen tapi yang pick-up itu. Iya. Ya enggak dong. Maksudnya enggak ke situ. Nih ya gue ya ada beberapa yang gue grupin ya. Nah, gue grupin. My Telkomsel, Orbit, ini semuanya buat kebutuhan jalan-jalan. My Telkomsel apaan? Karena kadang My Telkomsel apa? Kadang untuk di beberapa kota paketnya itu lebih murah ketimbang Jakarta. Maksudnya? Kadang saya dapat promo gitu. Saya nggak tahu itu tuh bagian dari apa, yang nggak ngerti kalau gitu-gitu lah. Gue itu itu taruh aja di situ. Cuman nih kayak Traveloka, ini travel tuh isinya booking, Traveloka, tiket.com, finance, isinya m-banking. Terus apa lagi? E-commerce, Bukalapak, Tokopedia. Tapi Cing Abdel nggak semuanya dimasukin kan? Kalau saya tuh semuanya saya masukin. Jadi mau nggak mau dia harus ada grup. Maksudnya? Mau nggak mau, iya ini kan saya nggak ada yang terpisah. Semuanya ada nih, semuanya masuk. Semuanya masuk di grup. Mau nggak mau. Jadi misalkan kayak bikin stres nih. Lo bikin stres apa? Yang bikin stres nih semua game-game. Oke, lo namain bikin stres. Bikin stres ini game-game nih semuanya nih. Tapi Mobile Legends, udah tahu bikin stres lo masukin. Hero Wars, GTA, Samurai Jack, semuanya ini masuk di sini. Kayak misalkan Ijab Kobul. Ijab Kobul apa? Ijab Kobul ini semua e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, My IndiHome ada kok. Kok ada di sini? Iya, lo emang nggak. OLX. Emang nggak ini ada. Halodoc, Shopee, Zalora. Halodoc kok Ijab Kabul? Iya dong, karena Halodoc itu saya beli obat. Okay. Saya jarang konsultasi dokter. Saya itu lebih ke beli obat kalau Halodoc. Ya. Terus apa lagi? Terus education, pendidikan. Tab.
iFlix, Maxstream, Mola, YouTube, Disney bukan Plus, pendidikan dong, Netflix, itu. YouTube. Karena ini hal-hal yang menurut saya ketika saya nonton saya dapat sesuatu. Oh, oke. Video, Iya, WordPress, Noise, Udemy, Iya. Vision Plus, RCT Plus, Wattpad. Iya. Ini hal-hal yang aplikasi-aplikasi yang saya dapat sesuatu. Iya. Apalagi terus? Sosialita. Apa? Sosial media. Ini tuh. aja. Iya, itu sosmed. Ini finance, ada finance. Finance, BRI Mobile, BCA Mobile, OVO, Genius, Kita Bisa, Indonesia Dermawan, PLN Mobile, Brimo. PLN Mobile Finance. Karena bayar-bayar. Itu. Indonesia Dermawan sama siapa? Nah, anak gue mengelompokkan menurut warna. Warna apa tuh warna ikonnya? Biru semua. Jadi Traveloka, Twitter. Iya. Gue bilang kan nyarinya susah kalau ini. Ya tinggal dia ingat aja. Ya, kalau Traveloka dia apa ya? ingat. Biru. Oh, yang di biru berarti. Sama aja sih ya. Tokopedia, Gojek, Ijo. Grab, itu semua itu Ijo. tuh. Ya, Black gitu. ada, blue ada. Nah, karena Cing Abdel ada yang tidak masuk, Banyak. ya banyak yang tidak masuk akhirnya. Jadi ya udah gitu. Kalau saya mau nggak mau semuanya ini harus masuk. Jadi ya saya pas-pasin aja. Oh, oke ini masih bisa diperkakas, masuk diperkakas. Ini Ijab Kabul, Spotify itu namanya kasidah di sini. Karena lo denger kasidah. Enggak sih, lebih ke ini. Kasidah nih. Isinya Kasidah tuh SoundCloud, Live Score. live score tuh nonton bola. Ya lebih ke live score doang, nggak ada ininya. Spotify, Quran, Al-Maksurat, Muslim Pro, Radio Garden, Cardo Connect, Discord. Semuanya masuk kasidah. Muslim Proan. Gue banyak yang Ada nggak kepake. gitu-gitu. Iya. Tapi sejujurnya karena sudah sangat terbiasa, jadi Biasa. Ya karena sangat terbiasa. jadi saya tahu ketika mau cari sesuatu tuh ini. Oh ya ini dia di sini. Gue ya, kalau gue nggak mengelompokkan, nanti gue bingung lagi kelompoknya yang mana ya gitu. Iya. Kadang-kadang Gitu. kalau di awal-awal pasti begitu. Saya juga awal-awal gitu. Tapi lama-lama, sudah tahu. Oh kalau ini ada di sini, ini ada di sini. Nah lanjut lagi. Tadi itu apa tadi itu kita bahas ya? Terakhir apa sih? Kita udah berapa jam bang? Udah 1,5 Cing. Iya udah beberapa saat lagi dah. Cing Abdel mau ke anak sekolah lagi. Enggak, masih. Gue ada ngasih komputer dulu. Ngasih komputer apa maksudnya? PC. Oh ada yang kasih PC ke sini. Spek Dewa. Berarti yang ini nggak dipakai dong? Ya aduh langsung aja pakai tetap. Ya udah yang penting Pakai tetap. simpen aja, jual aja. Terus Isinya. gila orang dikasih. Buat lumayan buat semen tuh Cing. Speknya Dewa nggak tuh? Hah? Dewi masih Dewi Cing. Dewi. Masih Dewi. Karena 16 doang ya, bukan 32 ya. 32. Iya kan gitu aja bisa ditambah kan spek Dewa itu motherboardnya terus Ada ininya. VGA cardnya. Ada once-nya. Udah keluar ya dari Dewa ya. Tapi featuring Siapa vokalis Dewa yang baru? Firza. Elo. Tapi dia additional juga, Dur. Oh, Elo dan Firza nih resmi atau Enggak. Maksudnya additional aja? Iya, gitu? additional aja. Oh. Bukan vokalis tetap gitu. Mungkin karena ada di beberapa lagu yang Firza lebih cocok. Untuk yang Once, Ada yang beberapa lagu yang Elo lebih cocok. untuk ke Ari. Gila untuk menggabungkan Nah, nanti akan dapat ada vokalis yang empat-empatnya sekeren ada. itu sulit ya. Empat-empatnya ada. Di Jakarta sama di Prambanan. Oh Dewa ini ya. Gue belum dapat tanggalnya itu. Gue pengen banget nonton gue. Gue ketemu Once. Dia tahu gue main pingpong, gue bangga deh, Dur. Del kata gitu. Wah, ngomongin pingpong sama Desta. Ayo dong main, ayo kata dia gitu. Ih gila gue seneng banget dulu. Oh dia bisa main pingpong juga? Iya, lo bisa nggak? Gue bilang gitu. Bisa gue, ayo. Kapan kata dia gitu. Cuman itu orang nggak bisa bangun pagi, Dur. Oh. Nggak bisa bangun ya main pagi. sore dong. Nah gue kan syuting Oh iya. sorenya
Selasa, Rabu, Kamis kan, nih bisa syuting nih, bisa Jumat. Jumat sore ya? Nah Jumat tuh, waduh gua kalau udah weekend gitu sekarang lagi padet nih Del, kata dia gitu. Senin? Tur. Senin sore? Ya mungkin dia pulangnya Senin sore kali ya. Ada. Gue Senin sore nggak bisa. Barakallah. Iya, gue ajak main jam 10 ke pagian, bentrok sama waktu tidur gue Del, kata gitu. Malam abis syuting? Waduh gue yang ini, yang capek. Tapi dia memang dari dulu Dur, dari dulu susah bangun tidur, bukan pingpong. Susah bangun pagi. Nah itu kan gue ngobrol sama itu tuh Thomas Gigi, Bas, lo nggak tahu ya? Adam dong itu mah. Kok Tom Adam dong? Adam apa? Adam si Lawn Seven. Oh iya. Ya. Sorry. Jadi dia lagi menceritakan proses pencarian vokalis Gigi waktu awal-awal dulu gitu. Dia butuh seorang vokalis yang belagu, dia bilang gitu. Vokalis itu butuh orang yang songong, gitu. Sampai Andi Rif enggak. Andi Rif kan belagu ya, tapi dia terlalu kalem katanya. Tapi ini buat Gigi. Tapi pada waktu itu Rif sudah ada. Nggak tahu deh gue ya, nggak tahu ya. Kayaknya Rif belum dong. Belum kayaknya ya. Makanya Andi Rif coba ke situ. Oke. Sampai ke Once. Once belagunya emang kurang. Tapi bagus banget ini dia kan. Tapi permasalahan dia nggak bisa bangun pagi gitu. Kata si Thomas. Dia nggak bisa bangun pagi jadi. Jadi datang nih latihan jam 2 sampai jam 5. Dia jam 5 kurang seperempat baru bisa. Jadi dia udah keluar dia baru datang gitu. Permasalahan itu. Kayak lo nggak bisa bangun pagi. Wah, sorry aja. Iya sih. Iya enggak. Saya mau bangun pagi saya. Iya gitu. Udah bangun pagi rajin cing. Cuman masalahnya habis subuh tidur. Iya. Tapi ini kan setelah Thomas ya? Setelah Thomas. Lo nggak tahu sih Thomas ya, jadi sulit. Iya, saya tahu Gigi tuh Dewa Bujana, Arman. Iya Thomas, pendirinya malah. Yang drumnya juga saya nggak tahu siapa. Drumnya sekarang Handy, dulu Ronald. Oh udah ganti. Gitu. Iya saya kurang. Keren, main bassnya emang keren. Dan orangnya juga unik. Kalau ada waktu lo nonton ya. Ya. Saya bass dari sebuah band yang menurut saya yang paling dikenal menurut saya ya itu Bagus Netral. Karena dia vokalis. Karena dia sekaligus vokalis. Iya. Dia nggak jalan-jalan tuh, makanya. Selain itu siapa lagi ya? Dia nggak jalan-jalan Dur. Bagus Netral itu nggak. Kan didorong. Nah, didorong bisa. Dia harus ke D baru bisa jalan. Iya. Ya. Ke 1 juga bisa kan, nggak harus mobil Matic. Matic ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang basis dari sebuah band dan terkenal? Iya. Bongki siapa nih? Slang. Oh saya nggak tahu. Saya tahu Bim Kakak. Bim Kakak Rido. Iya, Bim sama Kakak emang harus Rido. Iya kan, Bim Kakak Rido. Maksudnya yang lebih yang kayaknya orang tahu banget gitu. Iya. Vincent itu malah nggak tahu bass. Saya nggak tahu kalau dia itu di bass. Dia bass. Setelah malah saya tahu dia di bass itu setelah maksudnya kita sering nonton Tonight Show atau apa baru tahu oh dia ini pemain bass. Kita tahu dia Club Actis, cuman kita nggak tahu. Saya nggak tahu, bukan kita ya. Saya nggak tahu dia megang apa di Club Actis. Bondan Prakoso. Oh Bondan tuh bass ya? Bass. Oh saya nggak tahu. Funky Kopral ya dia ya? Ya. Fade to Black. Fade to Black juga dia main. Inian grup project kayaknya dia. Siapa lagi ya? Pemain. Adam tahu loh. Iya Adam Silon Seven. Adam Inul. Wah. Udah itu aja kayaknya. Ya ada paling sih. terkenal udah Bagus Netral menurut saya udah. Ya. Karena dia vokalis juga.
Lo tahu nggak bedanya bass sama gitar? Tali 4 sama tali 6 kan? Iya benar. Tapi ada yang bass yang tali 5. Ada. 6 juga udah ada sekarang. Bass tali 6. Iya. 6 gitu. Kalau tali 6 kan tali 1 di atas ya? Iya, tali 1 bawah. Tali 1 di bawah. Tali 6 di atas. Nah, yang tali 1 itu bunyi bass juga dia. Iyalah, masa mau jadi bunyi bis. Tolelot dong. Iya. Oh, dia bunyi bass juga. Bunyi bass juga. Tapi kalau tali 5 kan kalau gitar kan biasa nih. Ini ada 4 ya. Nih kalau lo nih ya, Beri. Ini kan ada 4 nih. Awalnya ya. Awalnya yang dulu-dulu nih yang biasa tuh bass ada 4. Iya, itu kan tali 6, 5, 4, 3. Hah? 4 tali yang di gitar bass yang 4 itu kan tali 6. Untuk di gitar biasa itu tuh tali 6, 5, A, D, G. 4, 3. Iya. Nah, kalau dia ditambahin 2 dan 1 ada ditambahin 1 jadi 5. Hah? Di mana ditambahinnya? Di atas. Jadi tali 7. Iya. Iya. Iya kan? Jadi tali 7. Jadi dia tambah rendah. Wow. Dia dum tambah rendah. Karena saya pernah pinjam lah main jadi ada teman-teman nge-jamming gitu. Kemudian tali bassnya 5. Kemudian ketika saya coba gitu, kata dia tali yang paling atas itu bukan tali E. Tali E itu tali yang di bawah. Iya, tali 2. Iya. Tali yang urutan kedua dari atas. Iya, tali keduanya itu adalah tali 6-nya gitar biasa. Iya. Saya bilang, oh. Di atasnya lagi. Jadi terus saya bilang, terus yang paling atas ini kapan dong kita main? Itu adalah gitu kata ada. dia. Dia di atasnya B berarti. Di atas nadanya. E. Ya. B. Kan E, A, D, G. Bawahnya lagi tuh kalau gitar B, bawahnya lagi E. Jadi di atas E, B. Oh, di atas. Oh, berarti dia 1 oktav lebih rendah dari tali 2 biasa. Tali 2 di gitar biasa. Enggak beroktav, enggak dong. Oh, enggak pakai oktav ya? Oh, pakai jauh lebih. Oh, bukan 1 oktav bahkan. Mungkin 2 oktav, 3 oktav gitu ya. Di bawahnya tali 2 biasa. Iya. Tali 2 gitar biasa. Tali 2. Tali nomor 2 gitar biasa itu kan B. B ya. Nah, yang tali kita tambah tadi kan B juga tuh. Nah, itu berarti turun 2 oktav. 2 oktav kayaknya. Oh. Karena di atasnya lagi masih ada B sebenarnya. Iya, kalau ini di atasnya lagi tuh masih ada B. Di atasnya B yang ini masih ada B-nya itu. Iya, gitu. Kalau diurut-urutin terus talinya sampai di matanya dia di sini nih. Mainnya di sini gitu. Tapi nggak kedengeran dong. Kan ada batas hertz terendah. Ini kita bisa nerima. Bisa nerima. Gitu. Dulu belum kepikiran kali ya, masih ada yang bisa lebih rendah dari E itu yang bisa didengar. Kali ya. Sehingga teknologi berkembang, oh ini masih bisa kita pakai, ini masih dalam batas kuping. Iya, atau mungkin dulu speakernya belum bisa memancarkan suara serendah itu dan kita bisa dengar gitu. Mungkin. Iya. Hertznya speaker saya nggak sanggup nih kalau serendah itu. Volume full juga nggak kedengeran nih. Iya. Ternyata di mute sama basisnya. Jadi ternyata ada batas bawah sama batas atas untuk pendengaran kita, kayak yang peluit-peluit anjing itu ada suaranya sebenarnya. Tapi kita nggak bisa dengar karena udah lewat dari 12 kHz apa 22 kHz gitu. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ciptaan. Orang bisa tahu ya. Bisa tahu. Gue mah yang nggak habis pikir itu teknologi wireless. Gimana dia menemukannya bahwa bisa gue transfer ini pakai ini nih. Ntar di sana nerimanya. Ternyata di udara yang kita nggak bisa lihat ini. Itu berseliweran banyak. Iya, dan dia ternyata bisa menghantarkan gelombang. Iya. Ada gelombang. Nggak usah jauh-jauh ke wireless deh. Radio deh. Si Macaroni. Bukan wireless. Marconi. Si Marconi, waktu dia menemukan radio, maksudnya memancarkan. Ada orang ngomong di sini tanpa kabel. Iya, wireless itu dong. Teknologi wireless. Iya, maksudnya tanpa kabel kita bisa dengar radio ini.
Maksudnya berarti di udara ini ada gelombang yang dihantarkan, gelombang FM, gelombang AM itu berarti gitu-gitu. Nah itu kayak bisa tahu gitu ya. Iya, hal yang kita nggak bisa maksudnya, lihat. kita ngomong, terus omongan itu diubah jadi apa gitu, terus dikirim. Iya, kayak Cing Abdel lagi ngomong saya dengar nih. Iya. Kan telinga saya menangkap gelombang-gelombang suaranya Cing Abdel. Nah itu tuh tanpa kita bisa lihat ini ada gelombang-gelombang yang saya tangkap nih. Menggetarkan si gendang telinganya itu. Ini suara ini. Iya. Wow, Masya Allah. Makanya sebenarnya kalau kita itu kalau menelaah, gak usah jauh-jauh. Kalau kita menelaah ke dalam diri kita sendiri, harusnya kita tuh jadi orang yang gampang banget bersyukur. Iya. Kayak wow, Allah tuh luar biasa ya. Iya. Ini Tuhan yang maha sempurna bisa menciptakan. Di sini aja nih, ya wireless ini satu. Wireless ini satu. Wireless ini satu. Iya. Wireless apa namanya nih? HP. Si handphone. Itu ada wireless, ada Bluetooth. Dua-duanya wireless juga ya, kan? Tanpa kabel juga. Beda tuh. Gelombangnya beda. Ini gelombangnya juga beda. Ini ada yang lagi lewat, orang yang polisi yang break nih. Di atas ada yang lagi lewat nih, yang lagi break ngelaporin kejahatan. Ada yang ngelaporin kemacetan juga ada. Ini lagi lewat nih. Yang pesawat juga ada juga yang lagi lewat gitu. Beda juga. Wireless lampu. Belum yang ini pakai remote nih. Iya. Yang pakai remote. Pakai wireless lagi. Di bawah TV juga pakai remote. Internet, wireless internet. Iya. Semuanya ya. Wireless semua, gitu. Ada semua di sini dan bisa belum lagi wireless sinyal GSM-nya. Iya. GSM-nya, 4G-nya, 3G-nya. Iya. Kan kalau dulu kan harus telepon kabel kan. Nah, sekarang ini kita udah nggak ada nih kabelnya nih. Ada nih, tapi kita dapat sinyal. Tapi kita ditutup aja dia masuk gitu. Iya. Bentuknya apa nih kalau tapi dia kalah sama bau tai. Makanya kita kalau di WC sinyal nggak ada, Bang. Cing. Ada lah. Kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang nggak ada kalau tai kita terlalu bau. Sinyal kayak bau banget nih orang. Tai free. Jadinya itu. Tapi Cing Abdel nonton David nggak kemarin? Nggak sempet ya? Nggak sempet gua. Bukan nggak sempet, emang lagi ada kerjaan. Saya kayaknya di situ 2 kali tuh. Apa tuh? Soalnya orang Trans 7 semua pada datang. Iya, anak sekolah pada datang. Saya 2 kali bukan nonton, maksudnya hadir di tempat itu ya, Gilbas. Spesialnya Gilbas sama David nih. Iya, Gilbas gue Tapi saya itu baru sadar di spesialnya David ini. Ternyata di taman, Teater besar tim ini, ternyata begitu kita masuk, gak ada sinyal. Karena saking kedap ya. Gak tahu, kayaknya mereka punya teknologi, entahlah ya, saya nggak tahu ya. Kedap. Gak ada sinyal sama sekali. Susah sinyal. Iya, memang. Tapi ini ada. Memang di konsep teater banget, jadi biar nggak ada gangguan. Wifi ya kali ada. Wifi ada di situ. Ada, karena kan Wifi David kabel. David kan pakai penonton online juga. Oh ya. Penonton streaming. Jadi ada juga yang untuk broadcastnya. Tapi kita semua penonton sinyal nggak ada. Saya baru sadar, saya nonton Gilang waktu itu kayaknya mungkin nggak kuota lo kali. Oh enggak, semua orang kok. Semua orang nggak ada sinyalnya. Nah, keren juga ya. Kenapa? Teater besar itu, maksudnya dia bisa aja gitu. Kayak kita masuk teater besar tuh berasa kayak kita lagi di Papua gitu, kayak kok sinyal dimatiin. Wah. Emang di Papua sinyal dimatiin? Nggak tahu, kata Mamat, saya cuma meneruskan doang, saya nggak tahu. Mamat itu juga nggak ada. Akhirnya gue sering berpikir, kalau lagi sendiri-sendiri gitu ya. Gue mikirin, gue gimana sih dulu kalau janjian ketemu sama orang, hampir kayaknya kan kita nggak mungkin ya kalau udah nggak ada handphone nih, janjian sama orang tuh gimana? Coba. Kalau saya dulu teleponan. Iya. Terus kan udah kan teleponan di taman kota misalkan ya, di taman kota jam 4 sore, besok sore ya di taman kota misalkan. Ya udah itu yang kita pegang. Kalau yang saya ingat ya, waktu saya sekolah, gue nggak ingat gue. Ya itu yang saya pegang. Jadi besok sore saya ke sana. Tinggal proses carinya ya cari gitu.
Kalau sekarang kan, gue udah sampai nih, lu di mana gitu. Bisa saling tahu lagi. Iya, kalau dulu enggak. Kalau dulu emang sampai di taman kota cari-cari aja. Nggak ada. Ntar kalau ternyata dia nggak ada, besok di sekolah lah kita marah-marah. Lama ya prosesnya. Iya, besok di sekolah kita marah-marah. Prosesnya itu lama. Dan akhirnya pertemanannya menurut saya, kayaknya ya, pertemanan jadi lebih awet karena marahnya ini ada proses yang ketunda. Sehingga bisa kita emosi nih, dia nggak datang nih. Tapi kemudian kita pulang tidur, paginya mandi ke sekolah. Jadi si amarahnya itu mulai reda sebenarnya. Ya. Jadi ketemu pun, wah gila lu kemarin nggak datang. Capek gua gini. Tapi udah agak lebih reda ketimbang kalau pada saat itu kita langsung marah. Bisa kayaknya lebih sadis gitu marahnya. Yeah. Kayak ngumpul-ngumpul banyak nongkrong itu, gue juga bingung dulu janjiannya gimana ya. Gue udah sampai lupa gitu. Gue sering jemputan sih. Iya nggak? Iya sih. Maksudnya gue tuh hampir sering nongkrong di terminal tuh, di terminal Rawamangun. Ada tempat nongkrong anak-anak sekolahannya itu. Yang nongkrong tuh banyak puluhan gitu. Dan kok bisa sampai di satu waktu yang sama. Tapi 20 ini janjian atau ya itu yang gue nggak ngerti. Beres sekolah. Ya itu yang gue nggak ngerti. Yang itu yang kita nggak ngerti. Nggak ngerti dulu kalau nongkrong akhirnya ada orang yang kita nggak duga datang itu sering. Kalau sekarang kan kita udah bisa naker nih, yang akan datang siapa aja. Kalau kita nongkrong atau janjian di mana gitu. Ya udah ketahuan yang bakal datang siapa aja karena kita bisa komunikasi. Lo bawa siapa, lo bawa ini gitu. Kalau dulu kita di tempat nongkrong itu kita nggak tahu siapa yang bakal datang. Jadi berarti konsepnya Pak, nongkrong yang di situ itu bukan nongkrong yang janjian. Itu kayak nongkrong abis sekolah aja gitu. Iya. Kan? Sekarang kan nongkrong janjian juga karena udah ada ini, Dur. Jadi kita janjian. Sekarang nongkrong itu harus janjian, nggak mungkin datang aja ke sana. Tunggu siapa yang datang gitu. Nggak ada kan sekarang kan. Aku mau main ke sana tempat nongkrong ini. Nggak ada loh. Lo pasti akan menghubungi seseorang dulu. Lo kesini nggak gitu? Iya, itu kalau kita nongkrong di tempat yang memang bukan tempat tongkrongan teman-teman circle kita. Iya. Beda kalau misalnya gini. Misalnya lo mau ke Comika deh. Nongkrong doang, lo akan hubungin orang dulu gak? Enggak dong. Lo langsung aja datang ke sana? Ke sana karena saya niatnya mau nongkrong di Comika. Ntar tiba-tiba, ternyata Bari datang juga. Arif ada juga gitu. Kecuali saya misalkan nongkrong di, misalkan ya, WC. Kopi Tiam, misalkan. Kopi Tiam Duren 3. Ya saya mau expect teman saya siapa yang datang, orang itu tempat memang bukan tempat tongkrongan circle saya gitu. Gimana saya, hari ini kosong nih nongkrong di Stand Up Indo Datang aja. Iya datang aja. Lo nggak pakai nanya dulu tuh? Enggak. Orang yang saya ada siapa aja? Paling gitu. saya nanya kantor buka apa enggak. Pokoknya kalau kantor buka udah main Iya. Tiba-tiba ada Yono datang, siapa? Yono Bakri. Iya. Nah sampai di tongkrongan gue itu namanya pancong. Saking bervariasi orang-orang dari berbagai SMA. Tapi satu SMP. Satu SMP nih kan ada yang masuk ke SMA 31, ada yang masuk ke SMA 36, ada yang masuk ke SMA 21 gitu. Semuanya bubaran SMA, bubaran sekolah. Bubaran sekolah. Nongkrong di pancong ini. Nongkrong di pancong ini, gitu. Tapi rata-rata dari satu SMP. Satu SMP, cuman SMA-nya beda-beda. Beda-beda. Sampai ada orang yang kita nggak tahu itu temennya siapa. Sampai hingga hari ini. Intel. Sampai hari ini. Itu Intel beneran. Dan dia nggak bisa ketemu untuk menanyakan ya. Pada saling nggak enak nanya. Lo temennya siapa sih sebenarnya gitu? Itu Intel sih. Enggak ada. Orang lama kok. Orang lama masih SMA juga. Masa orang Intel nggak boleh orang lama? orang baru. Maksud gue dia lama di situnya gitu. Baru kita ngomongin lagi tuh. Dan sekarang karena udah ada grup-grup. Akhirnya kita mau nyari itu orang. Dan itu nggak ketemu orangnya. Ada satu orang yang semuanya nggak tahu Dur ini temennya siapa gitu. Tapi ada terus. Tapi ada tulisan SMA berapa? Enggak kan udah pada pakai jaket. Pakai pakaian bebas. Nongkrongnya itu malam. Bukan pulang sekolah terus nongkrong gitu. Saya pikir pulang sekolah nongkrong ini.
Oh, jadi malam-malam habis maghrib, habis makan malam, nongkrong ke situ. Nongkrong ke situ. Ada satu orang ini yang hingga kini kita nggak tahu itu temannya siapa. Berarti dia rumahnya dekat situ juga dong? Nggak tahu. Intel itu udah. Kayaknya Intel itu. Intel melihat dan orangnya mana anak-anak SMA yang orangnya nggak asik gitu, Dur. Nggak asik kan? Nggak asik. Intel itu, Cing. Itu mencari anak-anak Rawamangun mana yang ikut NII. Lu goblok. Beneran. Zaman Cing Abdul kan NII pasti NII. pasti dulu isu apa yang paling rame di Cing Abdul dulu? Dulu isu mah tertutup, lu. Enggak, maksudnya kayak bukan mati power. Oh, sudah. Udah. Ini bukan, maksud saya kayak Islam Jamaah. Kan isu kayak saya nggak ngalamin ya, cuman kayak isu PKI itu kayak ngeri banget. Orang bisa dituduh PKI atau apa gitu-gitu. Nah, di zaman Cing Abdul yang isu segede itu tuh apa? NII. Yang waktu kuliah ini, waktu SMA ini. Islam Jamaah. Teroris berarti itu maksudnya. Bukan, enggak. Aliran-aliran. Aliran-aliran. NII kayaknya gue kuliah dah. Kayaknya kuliah. Tapi kan ramenya juga nggak serame orang semua tahu, Dur. Circle aja yang circle tertentu yang tahu gitu. Nah, narkoba Petrus. Narkoba anak sekolah ini nggak rame nggak? Rame lah. Mungkin itu Intel untuk lihat Cimeng pasti zaman-zaman itu. anak sekolah siapa nih yang make nih, biar diciduk. Tapi jarang, Dur. Udah nggak ada yang kenal, orangnya nggak asik. Intel Jarang, lah. Dur. Kayaknya dulu kalau narkoba itu, kalau yang ditangkap itu misal ketangkap pemakai gitu, dia tuh akan tanya lu belinya di mana, gitu. Dapat dari siapa? Ini segala macam itu ke atas gitu, Dur. Duk gitu. Kalau sekarang kan enggak, Dur. Ditangkap kurirnya, lu ditanya ini buat siapa? Itu yang ditangkap si yang mau penerimanya. Nah, makanya bukan yang kurir ini ambil barang dari mana nggak ditanya. Mungkin ditanya kali ya. Tapi yang berita yang tersebar itu akhirnya kurir ini ngantarnya ke siapa? Ini ngantarnya ke siapa gitu. Mungkin beda ini kali, beda. Ya nggak tahu juga kita ya. Untuk memutus supply and demand, mungkin demandnya dicari sama si polisi. Kita tekan supaya tidak ada demand gitu. Jadi orang makai takut. Ngerti nggak maksudnya? Iya, karena orang makai takut akhirnya bandarnya akan mati sendiri. Iya, mungkin ya caranya kayak gitu. Walau alam lah, kita nggak tahu juga. Ada juga yang memutus supply supaya orang udah nggak ada yang pakai, ada gitu. Ya, harusnya lebih gampang itu sih. Memutus? Supply. Karena supply satu orang, demand-nya bisa ribuan kan. Kalau mau nutup ribuan dengan nutup satu, mudah nutup satu dong harusnya. Harusnya, tapi kan banyak itunya. Kita nggak tahu juga. Kesulitan-kesulitan di lapangan. Pasti banyak. Tapi sudah ini ya. Udah berapa jam nih? 2 jam berarti bisa 4 episode. Setengah jam ya. Soalnya saya mau anak sekolah dulu nih. Berak. Udah ditunggu sama Bremoro. Wah, Saya udah ditunggu sama Bremoro nih. Kalau tahu. Sekolah. Hah? Lo pernah bersinggungan sama Bremoro di? Bro. Ya Allah, santai ya, santuy. Oh iya, santuy dong, Cing. Iya. Santuy ya. Santuy. Sama Mas Brem. Iya. Disantuy. Bersentuhan sama Vicky Prasetyo juga. Betul. Iya. Wah, pergerakannya Vicky Prasetyo bikin gladiator musik, gladiator sport. Ya. Dia mau bikin pagelaran musik terbesar di Bekasi. Wah, kalau dengerin dia ngomong tuh enak. Memang orang itu jago kan. Iya. Kita berdua sudah mengakui kok, Cing. Orang itu pintar, dia itu pintar, jago. Mau bikin pagelaran musik yang kayak model-model synchronize, pesta pora, tapi di Bekasi dibikin. Jago emang. Memang saya salut. Vicky Prasetyo itu jago. Iya. Ya itulah. Nanti kita jumpa lagi. Cing Abdul kosong kapan lagi? Lo aja kapan? Gue pagi tuh kosong kecuali Senin. Selebihnya gue pagi kosong. Rabu Kamis kosong pagi. Ya. Sabtu. Ada si pingpong sih ada di situ. Sabtu. Kosong. Oh ya udah, ayo. Tapi kadang-kadang gue ke Nah, gitu. off air. Nah, itu.
Saya sih kosong. Tapi yang udah pasti Selasa Rabu Kamis kalau lo mau. Karena gua nggak mungkin ambil off air di hari itu. Tapi lo kasih tahu kapan? Karena di Selasa Rabu Kamis itu gua ada 1 hari untuk pingpong. Bener. Jadwal kita di pingpong terus. Nanti bang mabur lah kali-kali. Ayo Dur. Saya nggak bisa main. Nggak apa-apa. Udah kasih tahu supaya. Di mana ini? Di Bekasi sana. Enggak, di Pancoran. Oh bisa tuh. Saya turun Duren Kalibata. Ya lo kesini aja. Berangkatnya bareng. Kalau kesini capek banget saya turun di Pasming. Jalan Enggak kaki jauh kesini. juga dari stasiun jauh. Sama. Dari Duren Kalibata? Jauh, orang dia masuk sama Dari aja. Cawang? Jauh. Kita turun Kalibata ntar gue jemput deh kalau mau. Ya, atau lo mau lagi ya. Ntar jemput. Ya sama aja di sini, ntar lu gue jemput di stasiun Pasar Minggu. Susah amat. Oh ya boleh lah, saya turun di Pasar Minggu sini. Iya, lu tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang, nunggu di situ aja. Nunggu di ya? situ. Oh boleh. Boleh kalau gitu. Boleh tuh. Ya, minggu depan ya. Ntar baliknya turunin lagi saya di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Siap. Oke. Oke, baiklah teman-teman. Tapi saya nggak punya batnya. Pakai sepatu apa sih kalau main pingpong? Pakai sepatu futsal. Sepatu running boleh nggak? Boleh. Saya nggak punya sepatu pingpong. Masih aman kalau lo tidak terlalu banyak bergerak. Kalau terlalu banyak bergerak, pakai sepatu itu kemungkinan lo akan kepletak. Bukan sekedar kepleset, kepletak. Gini. Oh. Gitu, ketinggian untuk gerakan Oh gitu. dia harus yang agak Napak, flat. flat. Ya. Oh. Kodachi lah, bisa dong. Iya. Sepatu badminton juga yang itu ya. Saya nggak Badminton punya bisa. juga sepatu badminton. Oke lah. Ntar kita ini. Insya Allah lah ya. Atau Insya lo Allah. bawain orang Rawadenok main di sana. Nah teman-teman yang di Rawadenok tuh bisa main pingpong, Nah. tapi kalau pagi mereka pada kerja. Ah ya. Mereka tuh sore baru pulang. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Cing Abdur, terima kasih banyak buat waktunya ya. Sama-sama, terima Udah kasih. sempatin waktu buat ngabdur di sini. Terima kasih banyak Bang Dion, Bang Rahman. Ya, Mas. Oke teman-teman, pejuang-pejuang setrika, sampai jumpa lagi di ngabdur-ngabdur berikutnya. Dadah, assalamualaikum.